Tadi kesini naik apa? Sepeda. Susah nggak cari rumah saya? Lumayan susah. Sekarang kelas berapa, Novi? Kelas 10. 10 di mana? Man 1. Oh, Man 1 Conge ya? Ya. Nah, sebelumnya saya akan menerangkan kepada Novi bahwa di sini saya adalah sebagai konselor yang akan membantu menyelesaikan permasalahan yang Novi hadapi. Keputusan yang nanti kita sepakati bersama adalah keputusan yang Novi buat. Jadi selama sesi wawancara nanti diharap Novi lebih aktif dalam menceritakan permasalahannya, mengungkapkan apa yang dirasakannya, dan bagaimana perasaan Novi saat itu. Tapi tenang saja, semua keterangan Novi akan menjadi rahasia bagi kami. Jadi Novi tidak perlu sungkan untuk menceritakan apa yang dialami dan masalah yang dihadapi. Bagaimana, siap? Siap, Kak. Baiklah kalau begitu. Sekarang silahkan Novi bisa mulai menceritakan permasalahan yang dihadapi atau sesuatu yang ingin diungkapkan kepada saya. Begini, Kak. Saya ingin menceritakan masalah prestasi belajar saya yang kurang memuaskan dan nilainya menurun. Saya kurang berkonsentrasi saat belajar di rumah. Tampaknya Novi merasa tertekan ya karena prestasi belajarnya menurun yang disebabkan Novi pun tidak bisa berkonsentrasi ketika belajar di rumah. Benar begitu? Iya, Kak. Nah, bisakah Novi menceritakan lebih lanjut mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah ada hal-hal lain yang sampai mengganggu konsentrasi belajar Novi ketika di rumah? Begini, Kak. Dulu ibu saya menginginkan saya masuk jurusan IPS, tapi saya memilih masuk jurusan IPA karena saya kira jurusan IPA pelajarannya sama saat saya ketika SMP. Tetapi setelah nilai UTS keluar, nilai saya di bawah rata-rata kelas semua, dan saya bingung saya perlu adaptasi belajar saat di rumah. Jadi pada dasarnya Novi masih merasa kecewa dengan hasil ulangan kemarin ya. Dan saya pikir Novi juga masih bingung dengan cara belajar efektif untuk bisa diterapkan di rumah. Begitu ya? Memang benar, akhir-akhir ini nilai saya kurang memuaskan dan menurun di bawah rata-rata kelas. Karena menurut saya belajar daring sangatlah tidak efektif. Saat guru menjelaskan persoalan yang akan dibahas selanjutnya saat UTS, saya kurang bisa memahami. Saya menyadari kalau saya memang telah susah belajar sendiri. Saya memilih belajar kelompok, tapi ibu saya tidak mengizinkan karena beda rumah, karena PTRI dan rumahnya sangat jauh. Saat saya belajar kelompok, saya dikira keluyuran tidak belajar, padahal ternyata saya belajar tidak pergi kemana-mana. Jadi salah satu yang mengganggu konsentrasi belajar Novi ketika di rumah itu karena lingkungan keluarga yang kurang mendukung, gitu ya? Ya, benar demikian. Saat saya belajar di rumah, saya merasa bosan. Tapi saat saya ingin keluar rumah, ibu saya tidak mengizinkannya karena menurut ibu saya sering melakukan tugas dan malah sering bermain ketimbang belajar. Jadi kalau mendengar dari cerita Novi, berarti Novi itu ingin meningkatkan prestasi belajar, tapi masih bingung cara menentukan solusinya itu gimana. Benar? Ya, saya selalu merasa disalahkan. Saat ketika terjadi sesuatu pada saya sering disalahkan oleh ibu saya. Dan itu mengganggu konsentrasi belajar saya saat belajar daring di rumah. Dan karena itulah prestasi belajar Novi menjadi menurun. Novi beranggapan bahwa kondisi lingkungan sekitar Novi kurang mendukung dalam proses belajar. Selain itu, Novi juga merasa kalau Novi itu butuh teman dalam hal belajar, sehingga Novi merasa terbantu ketika memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru ketika daring.
Ya begitulah Kak. Dari penjelasan kamu tadi, dapat saya simpulkan bahwa semua masalahmu itu bersumber dari keadaan seperti kondisi lingkungan sekitar yang kurang bisa mendukung kamu dalam hal belajar, seperti orang tua yang kurang bisa memahami posisimu, terus adikmu yang bisa dikatakanlah bandel atau sering mengganggu kamu ketika belajar online, terus juga pikiran pandangan kamu bahwa kamu itu tidak bisa belajar tanpa teman dan kamu kurang bisa menentukan cara belajar yang efektif. Nah, setelah Nafi menceritakan semuanya tadi, apakah Nafi sudah punya pandangan apa yang akan Nafi lakukan untuk kedepannya? Ya sudah Kak. Saya akan lebih mengatur jadwal belajar saya, dan saya akan membicarakan ini lebih lanjut kepada ibu saya dan memberitahu adik saya agar tidak menjauhi saya saat belajar di rumah. Bagus Nafi, itu ide yang bagus. Kakak mendukung itu. Jadi Nafi itu harus bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar, dan juga Nafi perlu membicarakan hal ini dengan orang tua dan adik Nafi. Terus jangan lupa Nafi juga mengajak teman Nafi sekiranya yang rumahnya dekatlah untuk bisa belajar kelompok bersama di rumah Nafi, supaya Nafi tidak harus keluar rumah dan membuat khawatir sama orang tua Nafi, dan dengan demikian ibu Nafi bisa mengawasi Nafi. Nah, sekarang bagaimana perasaan Nafi setelah mengikuti sesi wawancara hari ini? Saya merasa lebih lega. Saya bisa menceritakan masalah saya dan menemukan solusinya. Nah, terus pengetahuan apa yang Nafi dapatkan setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Jadi saya lebih tahu kalau kita harus berpikiran positif, pintar membagi waktu, dan menjalin komunikasi dengan baik antara anak dan orang tua. Lalu, apa tindak lanjut Nafi yang akan Nafi lakukan setelah sesi hari ini? Saya akan belajar lebih giat lagi dan mengikuti saran kakak tadi. Demikian, saya akan membuat orang tua bangga terhadap saya, dan saya akan menjauhi hal-hal yang menurut saya tidak baik untuk diri saya sendiri. Nah, baik, saya senang mendengarnya, dan saya juga lebih senang kalau Nafi bisa mempraktekkan hal-hal yang sudah kita sepakati di awal tadi. Saya juga senang kalau Nafi bisa berpikiran lebih positif terhadap sesuatu yang terjadi pada Nafi. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Nafi sampaikan? Saya rasa tidak Kak, cukup sampai sini. Nah, berhubung tidak ada hal lain yang ingin Nafi sampaikan, maka kita akhiri sesi konseling kita pada hari ini ya. Tapi sebelum itu, mari kita simpulkan dulu hasil pembicaraan kita pada hari ini. Berdasarkan apa yang sudah saya dengar tadi, di awal Nafi memiliki masalah terhadap gangguan belajar ya, gangguan konsentrasi belajar, yang mana itu disebabkan kondisi lingkungan sekitar yang kurang mendukung, seperti adik yang sering mengganggu, orang tua yang kurang bisa memahami peran Nafi, dan lain-lain. Selain itu juga saya bersyukur Nafi bisa menemukan solusi dari masalah tersebut, seperti dengan mengatur jadwal kegiatan belajar dan harian, terus mencoba untuk membicarakan hal tersebut kepada orang tua dan adik agar mereka memahaminya. Selanjutnya juga Nafi akan rajin belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga Nafi bisa membanggakan orang tua Nafi, dan Nafi juga akan menjauhi hal-hal yang bersifat negatif untuk diri Nafi. Baiklah, kalau begitu sesi wawancara konseling hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya harap Nafi tidak malu atau tidak takut lagi untuk bertemu dengan saya. Dengan demikian, Nafi bisa menceritakan masalah Nafi yang hadapi, dan nanti kita akan bersama-sama untuk menentukan solusi yang tepat dari masalah Nafi tersebut.
Baik Kak, tentu terima kasih banyak atas apa yang Kakak berikan tadi. Saya merasa lega. Saya tahu apa yang harus saya lakukan nanti. Ya, sama-sama Novi. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan ya. Ya, kalau begitu saya permisi kembali ke rumah. Sekali lagi terima kasih banyak Kak. Kalau begitu saya permisi. Ya, sama-sama Novi. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.